one dance, baby. That one dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Cahyani. Saya dari kelas D4 Kebidanan tingkat 2A. Ya, di sini saya akan mereview ulang kembali apa-apa saja langkah-langkah dalam APN atau asuhan persalinan normal. APN adalah singkatan dari asuhan persalinan normal, yang dimana asuhan persalinan normal adalah asuhan yang bersih dan aman pada persalinan yang dimulai dari kala 1 hingga kala 4. Langkah-langkah asuhan persalinan normal di sini terdiri dari 60 langkah dalam asuhan persalinan normal. Yang pertama, mengamati tanda dan gejala pada persalinan kala 2. Di sini ada dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, dan vulva yang membuka. Yang kedua, memastikan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan esensial siap digunakan. Yang ketiga, menggunakan baju penutup dan celemek yang bersih. Keempat, melepaskan semua perhiasan pada tangan dan mencuci tangan hingga bersih dan dikeringkan menggunakan handuk. Kelima, memakai sarung tangan steril atau handscoon. Keenam, menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik atau tanpa mengontaminasi tabung suntik. Ketujuh, membersihkan vulva dan perineum ibu menggunakan kasa yang sudah dibasahi dengan air DTT. Kedelapan, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap atau pembukaan 10 cm. Kesembilan, mendekontaminasi sarung tangan dengan cara celupkan tangan ke dalam larutan klorin sebanyak 0,5%, lalu lepaskan sarung tangan secara terbalik dan rendam selama 10 menit. Lalu mencuci tangan hingga bersih. Ke-10, memeriksa denyut jantung janin saat ibu tidak sedang kontraksi. Batasnya 120 sampai 160 kali per menit. Ke-11, memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah siap dan janin dalam kondisi baik. Ke-12, meminta bantuan kepada keluarga ibu untuk melakukan atau menyiapkan posisi pada saat meneran, yaitu posisinya dorsal recumbent. Ke-13, melakukan pimpinan meneran. Yang bisa kita lakukan yaitu pertama, bimbing ibu untuk meneran. Lalu berikan dukungan dan semangat pada ibu. Kemudian menganjurkan ibu untuk melakukan istirahat di sela-sela kontraksi. Dan memberikan asupan cairan peroral. Dan terakhir, periksa denyut jantung janin setiap 5 menit. Ke-14, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Ke-15, meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Ke-16, membuka partus set. Ke-17, memakai sarung tangan steril. Ke-18, ketika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm di depan vulva dengan kain yang diletakkan di bokong ibu tadi, lindungilah perineum dan satu tangan lagi letakkan pada kepala bayi dengan tekanan lembut tanpa menghalangi kepala bayi untuk keluar. Hal ini dilakukan untuk menghindari robekan yang lebih luas pada perineum. Ke-19, menyeka wajah yang sudah keluar dengan kain yang bersih tadi. Ke-20, setelah kepala bayi keluar, periksa lagi kembali ada dan tidaknya lilitan tali pusat pada leher bayi. Jika ada, maka longgar dan keluarkan tali pusat melewati kepala bayi. Jika lilitan kuat, klem kedua sisi dan gunting di tengahnya. Langkah ke-21, menunggu kapan bayi melakukan putaran paksi dari luar dengan sendirinya.
Ke-22, menempatkan kedua tangan di kepala bayi secara biparietal, lalu menarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, lalu ke atas untuk melahirkan bahu belakang. 23. Melakukan sangga susur, yaitu tangan kanan yang berada di atas berpindah ke bawah untuk menyangga tubuh dan kepala bayi, dan tangan kiri berpindah ke atas untuk mengendalikan siku bayi. Ke-24, yaitu menyusuri tubuh bayi mulai dari tangan hingga kaki agar saat lahir tidak membuat robekan yang lebih besar, dan mengaitkan jari-jari tangan kiri pada kedua kaki bayi. Ke-25, menilai bayi dengan cepat dan meletakkannya di perut ibu dengan posisi kepala sedikit lebih rendah dari tubuh bayi atau nilai Apgar. Ke-26, mengeringkan bayi dengan cara membungkus kepala dan badan kecuali bagi pusat. Ke-27, menjepit tali pusat sekitar 30 cm dari pusat bayi, lalu mengurutkannya ke arah ibu kira-kira 2 cm dan jepit dengan klem kedua. Ke-28, yaitu memotong tali pusat dengan gunting. Ke-29, mengganti handuk yang dipakai bayi menggunakan handuk kering yang bersih dan menyelimuti seluruh tubuh bayi. Ke-30, yaitu memberikan bayi pada ibu dan menganjurkan serta membantu ibu untuk melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Ke-31, melakukan palpasi pada perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi kedua. Ke-32, memberitahu ibu bahwa ibu akan disuntik. Ke-33, menyuntikkan oksitosin dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi. Ke-34, yaitu memindahkan klem tali pusat mendekati vulva ibu. Ke-35, meletakkan satu tangan menggunakan kain yang ada di atas perut ibu untuk melakukan palpasi kontraksi, dan tangan lain memegang klem pada tali pusat. Ke-36, yaitu menunggu tanda-tanda pelepasan plasenta dan melakukan penegangan ke arah bawah, yaitu tekan uterus ke arah berlawanan, yaitu ke atas dan ke belakang. Langkah ke-37, yaitu meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas sambil meneruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. Ke-38, melanjutkan kelahiran plasenta menggunakan tangan dengan cara memutar plasenta dengan hati-hati sehingga selaput ketuban terkilir. Ke-39, melakukan mesase uterus dengan cara meletakkan tangan di fundus dengan gerakan melingkar. Ke-40, memeriksa kelengkapan dan keutuhan plasenta dan selaput ketuban, baik dari sisi maternal maupun sisi janin, dan meletakkan plasenta dalam plastik atau tempat khususnya. Langkah ke-41, yaitu memeriksa ada tidaknya laserasi atau robekan dalam jalan lahir pada perineum dan vagina. Ke-42, memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan mengevaluasi darah yang keluar. Ke-43, yaitu mencelupkan kedua tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air DTT. Ke-44, menempatkan klem pusat steril atau mengikatkan steril dengan simpul mati di sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. Langkah ke-45, yaitu mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Ke-46, melepaskan klem bedah dan meletakkannya ke dalam larutan klorin 0,5%.
Ke-47 yaitu menyelimuti kembali bayi dan menutupi kepalanya. Memastikan handuk atau kainnya bersih dan kering. Ke-48, bidan harus menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya kembali. Ke-49, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan pada pervaginaan. Ke-50, menganjurkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan dan memeriksa mesase pada uterus. Ke-51, yaitu mengevaluasi kehilangan darah normal. Pengeluaran darah dikatakan normal apabila darah kurang dari atau sama dengan 500 ml. Ke-52, memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Ke-53 yaitu menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dikontaminasi. Dikontaminasi ini selama 10 menit dan mencuci tangan serta membilas peralatan tersebut. Ke-58 yaitu membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam sampah yang sesuai. Ke-55 yaitu membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan air ketuban, lendir dan darah, membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Langkah yang ke-56 yaitu bidan harus memastikan bahwa ibu nyaman dan membantu ibu untuk membersihkan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu makanan dan minuman yang dingin. Ke-57 yaitu dekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. Ke-58 yaitu mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalikan bagian dalam keluar dan merendamnya selama 10 menit di larutan klorin tersebut. Ke-59 yaitu mencuci kedua tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terakhir atau langkah yang ke-60 yaitu melengkapi partograf, baik halaman depan maupun halaman belakang. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari langkah-langkah 60 APN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk